Halo, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Bu Nadia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat belajarnya. Hari ini kita masuk ke bab 2, materi tentang interaksi sosial. Terdapat 2 kompetensi dasar yang bisa kalian baca sendiri. Materi interaksi sosial ini akan kita bagi menjadi 2. Pekan ini kalian akan mempelajari pengertian dan syarat interaksi sosial. Tujuan pembelajaran dari interaksi sosial sendiri itu terdapat 4 tujuan. Akan tetapi pada pekan ini kalian diharapkan mencapai tujuan pertama dan kedua, yang mana tujuan tersebut adalah siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Sebelum masuk ke materinya lebih jauh, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apa yang kalian pikirkan tentang manusia? Manusia ciptaan Allah, Bu. Iya, betul. Lebih tepatnya, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, sehingga terjadilah hubungan antar orang per orang maupun kelompok untuk memenuhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia ketika berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat ini merupakan proses kehidupan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakatnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Interaksi sosial ini memiliki faktor. Terdapat 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor imitasi, di mana faktor ini merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya bisa kita lihat pada nomor 1. Di sini terlihat seorang anak mengikuti orang tuanya sedang bekerja. Atau bisa juga contohnya seseorang anak sering melihat ibunya masak, maka dia akan mencontoh ibunya dengan bermain masak-masakan. Yang kedua, ada faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya bisa kita lihat pada nomor 2. Di sini terlihat seorang dokter dengan seorang pasien, di mana seorang pasien dapat sembuh karena tersugesti oleh dokternya. Yang ketiga, ada faktor identifikasi, di mana faktor identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya pada nomor 3. Di sini bisa kita lihat ya, seseorang ini seperti ngefans berat nih sama Spider-Man. Karena dia ngefans sama Spider-Man, maka dia pengen nih dirinya sama kayak Spider-Man. Dia pakai baju Spider-Man, koleksi Spider-Man. Nah, yang terakhir ini ada faktor simpati, di mana faktor simpati ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Nah, contohnya bisa kita lihat pada nomor 4. Seorang anak ini sedang terluka. Karena merasa simpati, seorang ibu-ibu ini mengobati anaknya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu sama kalian, apakah interaksi sosial membutuhkan syarat? Jawabannya adalah iya, interaksi sosial membutuhkan syarat. Kira-kira ada berapa sih syarat dari interaksi sosial ini? Ya, interaksi sosial ini memiliki 2 syarat penting. Yang pertama
ada kontak sosial, dan yang kedua ini ada komunikasi sosial. Kontak sosial ini tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, akan tetapi juga dapat melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, televisi, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi sosial, di mana dalam komunikasi sosial ini saling mengungkapkan perilaku, baik itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Interaksi sosial ini juga memiliki ciri-ciri. Terdapat 4 ciri-ciri nih dari interaksi sosial. Kenapa terdapat ciri-ciri? Karena tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Maka dari itu terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Di dalam interaksi sosial juga terdapat aturan. Terdapat 3 aturan yang mengatur interaksi sosial. Yang pertama, aturan mengenai ruang. Aturan mengenai ruang di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Lalu juga bisa terjadi di sekolah antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah atau guru dan karyawan. Interaksi di masyarakat antara teman sebaya dan dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, aturan mengenai waktu. Aturan mengenai waktu, aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya, interaksi sosial dulu dan sekarang. Yang ketiga adalah aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh dalam interaksi sosial orang lain membaca perilaku kita. Selain kata-kata kita, karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti memicingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, dan sebagainya. Selesai sudah materi kita hari ini, pekan depan kita melanjutkan materi interaksi sosial. Tugasnya Ibu berikan di GCR, jangan lupa dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan, bisa japri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.